Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini adalah sukacita bagi kita karena kita masih diberi kesempatan untuk boleh merayakan hari kelahiran Yesus. Amin. Sepanjang ibadah mulai sore tadi Bapak Ibu ketika ibadah dimulai, ini LCD-nya bermasalah sehingga lagu tidak muncul, kontak-kontak dia. Tetapi saya merasakan bahwa sukacita Bapak Ibu tidak dipengaruhi oleh karena keadaan ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Karena memang Bapak Ibu seharusnya sukacita kita tidak harus diganggu, tidak harus dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Amin. Dan yang hari ini kita rayakan adalah sukacita karena kelahiran Yesus. Jadi sukacita yang sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat pemazmur panitia khususnya mereka mengangkat satu tema yang luar biasa Bapak Ibu. Mungkin dari sebelah sana nggak terbaca ya. Connected with God. Temanya adalah connected with God, terhubung dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat tadi bahwa keadaan situasi LCD di depan kita ini membuktikan bahwa dia tidak akan bisa berfungsi kalau dia tidak terhubung dengan arus atau tidak terhubung dengan koneksi yang ada di sana. Maka dia harus terhubung satu dengan yang lain. Entahkah itu arusnya, entahkah itu kabelnya yang terganggu, goyang-goyang sehingga tidak bisa kuat, apapun itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya masuk jauh ke dalam perenungan firman Tuhan bagi kita, ada sukacita yang besar juga Bapak Ibu hari ini. Karena di antara kita, Bapak Pendeta Pangodian Raja Goku berulang tahun. Karena itu, Bapak, nanti setelah kita selesai ibadah kita akan makan bersama. Haleluya. Yang sudah disiapkan oleh jemaat pemazmur. Tapi kita tunggu saja kue ulang tahunnya ya. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta, kiranya Tuhan semakin berkati dalam pelayanannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita tadi adalah connected with God. Bicara tentang connected, koneksi Bapak Ibu. Jadi dua koneksi ini bisa berkaitan dengan koneksi dan hubungan. Jadi koneksi itu adalah segala sesuatu yang menghubungkan. Koneksi adalah bagian yang menghubungkan. Koneksi juga artinya adalah hubungan yang dapat memudahkan segala urusan. Koneksi juga ini bisa bicara tentang kenalan, relasi. Ya. Selain itu, kalau tadi koneksi bahwa segala sesuatu yang menghubungkan, berarti ada hubungan satu dengan yang lain. Ini bicara juga tentang namanya hubungan. Jadi ada koneksi, ada hubungan, yaitu relationship. Jadi ada koneksi, connection, ada juga yang namanya relationship. Kalau tadi koneksi itu adalah segala sesuatu yang menghubungkan, bagian yang menghubungkan, hubungan yang dapat memudahkan segala sesuatu, kenalan atau rekan, kolega, relasi. Tetapi hubungan yang artinya relationship adalah interaksi yang berkelanjutan antara dua orang atau lebih untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Relationship, interaksi. Yang namanya interaksi nggak mungkin hanya satu orang Bapak Ibu. Saya tidak akan bisa berinteraksi dengan diri saya sendiri. Maka saya butuh orang lain untuk berinteraksi. Untuk apa? Tujuannya supaya kami saling mengenal satu dengan yang lain. Itu relationship, hubungan. Jadi tadi ada connection, ada relationship. Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita malam hari ini adalah dari kitab Yohanes pasal 15, ayatnya yang keempat itu adalah ayat yang diangkat dalam tema Natal malam hari ini. Tetapi kita akan membaca secara keseluruhan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Karena ini saling terkoneksi, ya, tidak bisa dipisahkan, hanya ayat 4 saja. Ayat 1 sampai 8. Kalau ada yang sudah menemukan, mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bicara soal hubungan kita dengan Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara Allah dengan manusia itu sudah rusak. Jadi manusia sendiri yang merusak hubungannya yang baik dari awalnya dengan Allah. Kenapa? Karena mereka lebih memilih untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Mereka lebih memilih untuk melakukan atau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi seyogianya hubungan manusia dengan Allah itu mulai rusak, mulai terputus. Nah, bicara soal hubungan juga Bapak Ibu, ada yang namanya sebab akibat. Manusia penyebabnya adalah dia melanggar apa yang dilarang Allah, maka akibatnya manusia tidak lagi bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah seperti Adam pada awalnya di Taman Eden. Allah harus memakai perantara untuk menyampaikan perkataannya melalui nabi dan untuk mempersembahkan korban kepada Allah maupun menyampaikan doa manusia kepada Allah itu melalui imam. Dan itu kita bisa lihat di dalam Ibrani 1 ayat 1 bahwa pada zaman dahulu kala Allah menyatakan dirinya dan menyampaikan segala yang difirmankan itu melalui nenek moyang kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya hubungan kita dengan Allah itu telah rusak oleh karena manusia sendiri yang merusaknya. Lalu bagaimana kita bisa terkoneksi lagi dengan Allah kalau sudah rusak? Bacaan kita tadi temanya di ayat yang keempat adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Perhatikan baik, di sana ada kata tidak tinggal. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang sebelumnya, ayat pertama, firman Tuhan bilang, Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Dengan demikian berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Betul Bapak Ibu. Itu bisa kita baca dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 32. Di sana anggur Sodom dan Gomora itu rasanya pahit dan beracun. Jadi itu tidak dikonsumsi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Mengapa diumpamakan pokok anggur Bapak Ibu? Bacaan kita ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kenapa sih diumpamakan seperti pokok anggur? Beberapa fakta yang saya cari Bapak Ibu, bahwa anggur itu dianggap sebagai minuman yang menyegarkan pada waktu itu kepada bangsa Israel. Anggur dianggap sebagai minuman yang menyegarkan. Ini fakta tentang anggur Bapak Ibu ya. Dianggap sebagai minuman yang menyegarkan, kemudian yang menguatkan. Itu sebabnya Paulus memerintahkan kepada Timotius, tambahkan sedikit anggur pada minuman katanya ya, supaya tambah kekuatannya. Jadi anggur itu menguatkan, memberi kekuatan. Kemudian anggur biasa diberikan pada orang yang punya sakit atau luka, tetapi anggur itu dicampur dengan obatnya. Jadi kalau kita punya sakit, misalnya diabetes atau kolesterol dan lain sebagainya, kita minum obat, anggurnya bisa dicampur dengan obatnya untuk menyembuhkan luka kita. Nah, bahkan yang paling penting Bapak Ibu, ini yang paling berarti, kenapa harus diumpamakan pokok anggur yang benar? Karena anggur itu melukiskan darah Kristus. Jadi kita bisa lihat dalam Matius 26 ayat 20
27 sampai 29 bahwa anggur itu melukiskan darah Kristus. Benar saja waktu perjamuan terakhir ya dengan murid-murid, apa yang diambil? Tuhan mengambil, Yesus mengambil anggur sebagai jalannya. Diumpamakan bahwa itu adalah darahnya. Jadi ini menggambarkan, maka anggur ini sesuatu yang sangat penting dan berharga Bapak Ibu. Itu sebabnya dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Karena memang Yesuslah, darah Yesus itulah yang benar-benar menyucikan akan setiap kita yang berdosa. Selain itu, anggur adalah buah yang mahal. Betul nggak ya Bapak Ibu? Anggur mahal nggak ya? Mahal ya. Yang hitam itu aja sekilonya bisa 100 ribuan lebih, ya kan? 150 lebih. Yang merah bisa saja lebih murah, tapi ada yang asam bervarian juga rasanya. Jadi anggur digolongkan adalah buah yang mahal. Kenapa mahal Bapak Ibu? Ternyata memang inilah yang menyebabkan dia mahal. Pada zaman itu, nah pengusaha pertama kebun anggur itu dalam perjanjian lama siapa? Nuh. Ya, jadi kenapa anggur itu mahal Bapak Ibu? Karena ini faktanya, untuk menanam anggur itu, untuk menanam pokok anggur itu, tanahnya harus digali, dibersihkan dari batu-batu. Mari kita baca dalam Yesaya 5 ayat yang kedua. Yesaya 5 ayat yang kedua. Yesaya 5 ayat yang kedua. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jadi anggur itu mahal karena memang Bapak Ibu menanamnya itu tanahnya digali dulu dan dibersihkan batu-batunya. Dan ini saya baca referensi yang lain Bapak Ibu, galian tanahnya itu harus 2 meter lebarnya. Bisa bayangkan 2 meter lebarnya. Nah, selain itu, selain dia batunya dibersihkan dulu dari batu, kemudian tanahnya digali, selain itu ketika pokok anggur itu ditanam, dia harus dipagari dengan tembok. Dipagari dengan tembok dan pagar, tujuannya adalah untuk melindunginya dari ternak dan hewan buas. Supaya jangan ada kira-kira kalau ada ternak yang masuk yang mengganggu, sapi, kerbau, domba dan sebagainya, atau singa dan lainnya tidak mengganggu. Jadi dibangun tembok Bapak Ibu. Kemudian cabang-cabangnya itu ditopang dengan tongkat dan diikat pada pohon ara. Ditopang dengan tongkat cabang-cabangnya karena dia anggur itu sifat tumbuhnya merambat ya, menjalar. Jadi dia harus ditopang dengan tongkat. Kemudian diikat pada pohon ara. Kemudian saat tertentu batangnya harus dibersihkan dan dipotong. Itu kita bisa lihat dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu. Di ayat yang kedua, pasal 15 Yohanes, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi ranting pada pokok anggur itu harus dibersihkan, harus sering dibersihkan karena memang dia tidak bisa banyak daun. Kalau dia banyak daun, buahnya nggak banyak dan buahnya nggak baik. Nah, selain itu, buah ini sangat dilindungi Bapak Ibu. Selain tadi dipasang pagar-pagar, tembok-tembok untuk melindunginya, dan ini yang paling luar biasa, pengusahanya, pemilik kebun anggur itu membangun menara yang tinggi dan gubuk-gubuk di sekitar kebunnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu ya, yang dulu orang-orang tua kita atau kita yang ada di sini yang biasa berladang dulu di kampung halaman kita, dibangun menara yang tinggi, kemudian gubuk-gubuk dibangun di ladangnya itu di kebun anggurnya. Tujuannya untuk apa? Supaya menjaga kebun anggur ini Bapak Ibu. Dan tidak hanya menjaga, tapi pemiliknya itu harus tinggal di situ. Ya kali, untuk apa dibangun menara tinggi-tinggi, gubuk, tapi nggak tinggal di situ, siapa yang mau tinggal? Ya kan? Jadi harus pengusahanya, pemilik kebun anggurnya, atau bisa saja dia sewa orang untuk tinggal di situ, menjaga kebun anggurnya. Inilah yang membuat anggur itu mahal Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Mahal memang karena dia mencurahkan darahnya untuk kita. Ada pribadi yang mencurahkan darahnya seperti Yesus? Hanya Yesus. Ayat 1 dan kedua mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kemudian kata penting yang lainnya adalah Bapa pula pengusahanya. Siapa pengusahanya?
pengusahanya Bapak Ibu? Bapak kita. Siapa pokok anggurnya? Yesus. Siapa rantingnya? Kita. Kita manusia. Jika kita memperhatikan ayat 1 dan 2 ini Bapak Ibu, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jika demikian Bapak Ibu, berdasarkan ayat 1 dan 2 ini, ada 3 kata penting yang harus kita perhatikan di dalamnya. Yang pertama adalah pokok anggur itu melambangkan atau melukiskan tentang pribadi Yesus. Kemudian ranting itu melukiskan manusia, pengusaha itu adalah Bapa sendiri. Kita akan melihat satu persatu. Pokok anggur adalah Yesus. Yesus adalah firman itu. Ayat 3 katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu adalah Yesus sendiri. Bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus, dia adalah Allah sendiri. Jadi Yesus adalah firman itu. Kemudian pokok anggur itu akan berbuah banyak, bahkan bisa meminta. Ya, pokok anggurnya tadi Yesus. Jadi kalau kita tinggal, kita melekat dalam pokok anggur itu, kita akan berbuah banyak, bahkan kita bisa meminta apa saja dari Yesus. Ayat yang ke-7 mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentunya permintaan kita Bapak Ibu adalah permintaan yang sesuai dengan hati Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Kemudian ketika kita tinggal pada pokok anggur yang benar, ranting kita sebagai ranting itu, kalau kita tidak berbuah, tidak mau melekat pada pokok anggur, itu melambangkan, menggambarkan bahwa kita adalah orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Jadi setiap ranting yang tidak berbuah berarti dia tidak melekat pada pokok anggur itu. Bagaimana mungkin satu ranting bisa berbuah kalau tidak melekat pada pokoknya? Maka ini menggambarkan tentang kita, orang-orang, ketika kita tidak mau melekat pada pokok anggur itu, kita sebagai ranting kita tidak mau melekat pada pokok itu, kita sebagai ranting kita tidak mau melekat pada Yesus, berarti kita secara tidak langsung kita mengatakan bahwa saya tidak percaya Yesus, saya menolak Yesus. Berikutnya, ranting yang melekat melambangkan mereka yang mau menerima Yesus, mereka yang mau percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kita ranting, kalau kita melekat, kalau kita terhubung dengan Yesus, maka kita akan menghasilkan buah, dan kita sedang melambangkan bahwa kita adalah orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Amin. Hanya orang-orang yang mau percaya kepada Yesus saja yang akan menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22-23. Ranting yang melukiskan manusia tidak dapat berbuah jika tidak melekat pada pokoknya atau dari dirinya sendiri. Ranting akan berbuah banyak jika melekat pada pokoknya dan harus mau dibersihkan. Dibersihkan lewat apa Bapak Ibu? Bacaan kita tadi, kamu memang sudah bersih karena firman yang ada padamu. Ranting tidak dapat berbuah apa-apa kalau tidak melekat pada pokoknya. Ayat yang kelima, ranting yang berbuah itu akan dibersihkan. Ayat yang kedua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau, dan bahkan kita sudah mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah ranting-ranting yang melekat pada Yesus, maka kita harus mau dibersihkan. Dari apa kita dibersihkan? Dari semua kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dari semua kehidupan kita yang tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, kemudian apa? Dibuang, kemudian dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Karena nggak ada artinya Bapak Ibu. Untuk apa satu ranting yang sudah tidak melekat pada pokoknya dibiarkan begitu aja? Untuk apa? Nggak akan menghasilkan apa-apa dia. Pada waktu yang perlahan-lahan dia akan kering, ya kan, kering, busuk, mati lah dia. Jadi nggak bisa menghasilkan buah. Jadi untuk apa lagi ranting yang disimpan-simpan itu? Baik dibuang aja, dibakar sekalian, jadi pupuk, ya kan?
ini melambangkan adalah Bapa kita. Dari tahtanya yang tinggi, seperti tadi Bapak Ibu, ingat di awal tadi saya sampaikan bahwa pengusaha kebun anggur, dia akan mendirikan menara yang tinggi, kemudian dia membangun gubuk-gubuk untuk memantau dan melihat, menjaga kebun anggur sekelilingnya. Jadi Bapa kita, katakan tadi bahwa di ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi sebagai pengusaha pokok anggur, yaitu kita sendiri, Bapa dari tahtanya yang tinggi memperhatikan akan setiap kita umat ciptaannya dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang diperlukan oleh kita sebagai ranting-ranting pokok anggur itu. Betapa berharganya kita, Bapak Ibu. Kita manusia yang berdosa, tapi Tuhan buat berharga. Dia dari tahtanya yang tinggi, dia menjaga kita. Dia memperhatikan jangan sampai ada binatang-binatang buas yang mengganggu akan kebun-kebun anggurku, yaitu kita sebagai orang percaya. Kemudian dia juga membersihkan kita, caranya dengan apa? Dengan firman-Nya. Siapa firman itu? Adalah Yesus sendiri. Manusia harus melekat pada Yesus supaya selalu dibersihkan untuk menghasilkan buah yang banyak. Kemudian ketika kita mau dibersihkan, lalu kita akan menghasilkan buah yang banyak. Dengan demikian ayat yang ke-8 bilang bahwa dengan demikianlah Bapakku akan dipermuliakan. Amin. Akan dipermuliakan. Bapa kita yang ada di surga itu akan dipermuliakan jika usahanya itu menghasilkan buah. Siapa yang dia sedang usahakan? Yang kita sebagai ranting-ranting itu. Nah, bagaimana supaya ranting-ranting itu berhasil? Ya harus melekat, harus terkoneksi, harus terhubung dengan Yesus sebagai pokok anggur. Dengan demikian, waktu kita menghasilkan buah, Bapa kita dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan 3 kata ini, akulah pokok anggur, Bapakulah pengusahanya, dan kamulah ranting-rantingnya. Lalu kita harus terhubung, kita harus terkoneksi dengan Tuhan kita. Kita harus terkoneksi dengan Yesus. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Melalui apa? Melalui apa kita bisa terkoneksi dengan Yesus? Melalui apa kita bisa terhubung lagi dengan Yesus? Sederhana Bapak Ibu. 3 hal ini adalah sesuatu yang sangat praktis dalam hidup kita sehari-hari, tetapi sangat sulit juga untuk kita lakukan. Yang pertama, kita bisa terhubung, kita bisa terkoneksi lagi dengan Tuhan adalah hanya melalui doa. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Tadi ingat Bapak Ibu bahwa hubungan itu adalah interaksi antara satu dengan yang lain, ya kan? Nah, untuk kita bisa mengerti hati Bapa, untuk kita bisa tahu tentang Yesus dengan apa? Ya melalui doa. Koneksi tadi adalah hubungan yang memudahkan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau usahanya mau dimudahkan, berdoa. Kalau mau kesehatannya dimudahkan, artinya tidak mengganggu akan sukacita Bapak Ibu, tidak menghilangkan damai sejahtera Bapak Ibu, bagaimana caranya? Berdoa supaya Tuhan berikan kita kekuatan dan sakit penyakit yang ada dalam diri kita itu tidak mengurangi sejahtera kita, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi pengharapan kita kepada Yesus. Doa. Kisah 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa terhubung, terkoneksi dengan Yesus, maka kita harus melakukan yang pertama adalah doa. Karena doa itu adalah bagaimana kita berbicara kepada Allah, bagaimana kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Allah, bagaimana kita bisa menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Allah, bagaimana kita juga bisa mendengar Dia berbicara kepada kita, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Dia melalui doa. Yang kedua, melalui pembacaan firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13. Belum bisa muncul ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab
adalah dengan melalui pembacaan firman Tuhan. Kalau tadi doa bagaimana kita bicara kepada Allah, maka dengan pembacaan firman Tuhan kita mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang ada malam hari ini, berapa kali kita dalam sehari membaca firman Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita pakai dalam satu hari untuk baca firman Tuhan? Manakah lebih banyak waktu kita baca firman Tuhan atau baca WhatsApp kita? WhatsApp. Selalu ingin bertanya kan, WhatsApp, apa yang terjadi? Sekian menit kemudian sudah buka WA-nya, sudah tahu ada informasi dari grup STM Dosroha, kira-kira gitu kan. Kemudian WhatsApp lagi, apalagi kira-kira terjadi ya, apalagi informasi dari yang lain. WhatsApp itu kan nanti apa yang terjadi, apalagi, apa gitu ya. Mana waktu yang paling banyak? Nah, apakah kita waktunya lebih banyak koneksinya, hubungannya dengan Tuhan, relationship kita, connection kita dengan Tuhan, atau dengan gadget kita, atau dengan tetangga kita? Lagi kosong waktu, pikiran waktu kesana ke rumah Eda itu. Ada kemarin yang kayak gini cerita. Dengan pembacaan firman Tuhan. Tadi bacaan kita Bapak Ibu bilang bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang diberikan kepada kita. Firman itu bertujuan, kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa firman itu kegunaannya untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Bagaimana kita bisa tahu kalau hari ini kita berdosa nggak ya dengan mulut kita kalau kita nggak baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa sikap kita ternyata hari ini sudah tidak menyukakan akan hati orang atau tidak menyukakan akan hati Tuhan kalau kita nggak baca firman Tuhan? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman itu sendiri, adalah Yesus itu sendiri. Jadi untuk kita terkoneksi, untuk kita terhubung dengan Tuhan, maka kita harus melakukan pembacaan firman Tuhan. Karena lewat pembacaan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa yang kita kenal. Karena ada interaksi, kita berdoa, kita baca, dan kita dengarkan dia berbicara kepada kita lewat apa yang kita baca. Maka kita akan semakin mengenal siapa yang kita baca. Dan pembacaan firman Tuhan untuk mengetahui mana pokok anggur yang benar, mana pokok anggur yang tidak benar, mana pokok anggur yang sungguh-sungguh, mana pokok anggur yang palsu. Bapak Ibu, yang namanya palsu pasti akan dibuat sedemikian rupa supaya menyerupai yang aslinya, betul? Pernah lihat uang palsu? Bisa membedakan kasat mata tanpa harus melakukan meraba menerawang itu? Gak bisa. Jadi bagaimana kita tahu bahwasanya ada pokok anggur yang tidak benar, ada ajaran yang tidak benar, kalau kita tidak baca firman Tuhan? Karena inilah pokok anggur yang benar itu. Yang ketiga, connected with God. Kita harus terkoneksi dengan Allah. Yang ketiga, melalui apa? Melalui persekutuan dengan orang-orang percaya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Kita kembali lagi Kisah 2 ayat 42. Di sana dikatakan mereka, jemaat pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bahkan dalam persekutuan mereka, Bapak Ibu, mereka memecah-mecahkan roti dan bergantian, bergiliran melakukannya. Dalam Ibrani 10 ayat 25, di sana dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena di dalam pertemuan ibadah itulah kita bisa saling menasihati, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menopang, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menegur satu dengan yang lain. Dan di dalam persekutuan itulah kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Itulah yang namanya koneksi. Jadi
Jadi Bapak Ibu, tadi doa, firman Tuhan, itu koneksi kita antara kita dan Allah. Berarti koneksinya ini vertikal atau horizontal? Nggak ada suara ya Bapak Ibu? Yang ke atas ini? Vertikal. Itulah koneksi. Koneksi kita dengan Allah. Lalu koneksi kita dengan sesama kita. Itulah salib itu. Jadi terhubung dengan Yesus, tidak hanya kita terhubung dengan Dia, tapi kita juga harus terhubung dengan sesama kita. Bagaimana caranya? Dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada di antara kita saat ini yang sudah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan rohaninya, bertobatlah. Bangun lagi hubungannya. Bangun lagi koneksinya. Jangan biarkan kita larut di dalam, akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak bertumbuh. Kita akan menjadi pribadi yang tidak menghasilkan buah seperti ranting yang lepas dari pokok anggurnya itu. Kita ini makhluk sosial Bapak Ibu, betul ya? Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu makanya tadi dikatakan hubungan, interaksi, koneksi, ya kan? Koneksi, hubungan yang dapat memudahkan sesuatu. Bagaimana kalau kita tidak punya koneksi? Bagaimana kalau kita tidak punya relasi? Misalnya kita perlu sesuatu, kita diam-diam aja gitu, menunggu bantuan datang tanpa kita harus bicara, tanpa kita harus menyampaikan kepada relasi kita. Ini dia, memudahkan sesuatu. Kalau kita nggak punya relasi, sama siapa kita ngomong? Kalau kita tidak terkoneksi, kalau kita nggak berrelasi dengan sesama kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita ini makhluk sosial. Kita perlu satu dengan yang lain. Jadi jangan bilang, aku ini orang yang introvert. Kalau orang nggak memulai, aku nggak bisa memulai. Aduh Bapak Ibu, kalau kita tidak memulai, bagaimana orang bisa tahu apa yang ada di hati dan pikiranmu? Jangan berharap orang mengerti akan diri kita kalau kita nggak ngomong. Betul ya? Bapak Ibu yang suami istri, ini ada Bapak Manalu dan Ibu. Pak, bisa nggak Bapak tahu apa yang ada di pikiran Ibu? Gak bisa. Jadi Ibu jangan berharap, gimana ya suamiku ini gak ngerti-ngerti dia, padahal aku udah bolak-balik jalan depan dia, kok ngerti-ngerti dia ya. Rupanya minta dipuji. Yang ngomong dong Bu, bilanglah, gimana Pak, cantiknya aku hari ini, udah cocok baju ini. Nah, baru dapat respon dari suami. Jadi gak bakalan mungkin, ya. Jadi jangan bilang, aku ini begini, Bapak Ibu. Kita harus memulai hubungan, kita harus memulai. Kita yang harus memulai untuk menjadi seorang teman, untuk menjadi seorang sahabat. Kalau kita mau punya banyak relasi, kita harus memulai. Jangan berharap, jangan nunggu-nunggu orang yang datang sama kita. Misalnya Bapak Ibu ya, ini kan LCD dari tadi rusak kan. Nah kalau misalnya kami sedang membutuhkan TV untuk bisa mengupgrade ini. Nah kalau saya misalnya jemaat pengasuh nggak ngomong dan tidak minta tolong doakan ya Bapak Ibu supaya kami bisa ganti LCD-nya dengan TV. Kalau kami nggak ngomong, Bapak Ibu tahu? Nah sekarang sudah tahu kan? Sekarang sudah tahu? Jadi kalau tahu, didoakan dan bertindak Bapak Ibu. Karena firman Tuhan bilang kan, kalau orang tahu berbuat baik tidak melakukan, dia berdosa. Nah ya Bapak Ibu ya, bercanda ya. Tapi kalau serius juga, oh haleluya, puji Tuhan, bagus sekali. Jadi Bapak Ibu, jangan berharap kita dimengerti oleh orang lain. Kita yang harus memulai hubungan itu. Sama dengan Allah kita. Hubungan tadi kan sudah rusak. Jadi bagaimana? Kita yang harus memulai hubungan kita dengan Allah. Karena dia sudah datang ke dunia ini. Ini yang sedang kita rayakan sekarang. Dia sudah lahir. Dan dia sudah memulai hubungan itu. Kemudian ketika dia kembali ke surga kepada tahtanya, lalu apa? Kita tunggu-tunggu lagi dia yang memulai. Gak mungkin Bapak Ibu, gak mungkin 2 kali Tuhan Yesus disalibkan. Jadi kita yang harus memulai. Jadi kalau ada yang bilang begini, kan bukan orang yang sembuh yang membutuhkan tabib, bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter. Betul Bapak Ibu, sekarang itu gak berlaku. Itu sudah dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Udah siap itu, udah selesai
itu. Dia udah datang. Sekarang kita yang cari dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, dokter yang datang atau kita yang datang? Masa Bapak Ibu harap-harapkan, aduh sakit kali perutku, aduh asam lambungku kambuh. Lalu Bapak Ibu hanya diam diri di rumah kemudian menunggu dokter yang datang. It is impossible. Mustahil Bapak Ibu. Bapak Ibu kita yang harus pergi ke dokter, sampaikan keluhannya. Itu pun sebenarnya kita yang lebih pintar dari dokternya, ya kan? Karena apa? Ditanya kita. Loh, kita yang sakit yang datang berobat, kok kita yang ditanya? Ini intermezzo Bapak Ibu. Ya, jadi memang Yesus sudah datang. Jadi memang benar firman Tuhan itu. Orang sehat bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter. Betul Bapak Ibu, betul 100% betul. Itu firman Tuhan yang bilang. Tapi itu sudah diselesaikan di kayu salib. Udah siap itu, udah beres semuanya. Sekarang bagaimana supaya hubungan kita pulih lagi? Kita yang harus datang sama dia. Kita yang sakit yang harus meminta kesembuhan dari dia. Kita yang berdosa yang harus datang kepadanya meminta pengampunan daripada dia. Bukan dia lagi yang datang kepada kita. Amin? Bukan. Jadi jangan keliru Bapak Ibu. Jangan lagi ada saya dengar jemaat pemazmur bilang begitu ya. Orang sakit yang membutuhkan dokter. Betul. Tapi sekarang engkau yang harus cari dokter di atas segala dokter itu. Untuk menyelesaikan segala pergumulanmu. Untuk memudahkan segala urusan kita. Untuk kita terkoneksi dengan Tuhan, kita harus lakukan doa. Melalui doa kita bisa terhubung, terkoneksi, relationship kita terbangun lagi dengan Tuhan. Yang kedua melalui pembacaan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersekutu dengan orang-orang percaya. Ini simple, tadi saya katakan Bapak Ibu, sangat sederhana. Bahkan ini selalu kita nyanyikan di sekolah minggu ya kan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, kalau mau. Sudah dilakukan tiap-tiap hari. Kenapa Daniel Bapak Ibu bisa begitu disayangi oleh Raja Nebukadnezar? Padahal waktu itu ada titah mengatakan bahwa bilang Raja, jangan sampai ada yang menyembah Allah yang lain selain daripada Allahnya Raja Nebukadnezar. Tapi dia tidak melakukannya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi masuk kamarnya, dia berdoa 3 kali sehari. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dia sangat disayang. Bahkan Daniel 6 mengatakan, bahkan ketika dia masuk ke dalam gua singa itu, raja malah yang sangat bersedih. Dia yang was-was, dia yang cemas. Aduh, gimana ya si Daniel? Gimana ya si Daniel? Maka begitu pagi-pagi benar dia datang. Daniel, dia panggil. Dan dia berharap, jangan-jangan ini si Daniel sudah mati. Daniel, ada suara dari dalam. Ternyata dia salah. Betapa dia bersukacita. Kenapa? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa Daud bisa dengan leluasa menyampaikan semua keluh kesahnya, bahkan keinginannya untuk mematikan lawan-lawannya? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa Abraham bisa bernegosiasi tentang Sodom dan Gomora? Tuhan, kalau ada sekian, Tuhan selamatkan. Tuhan, kalau ada sekian, kira-kira Tuhan hanguskan enggak? Kenapa dia bisa bernegosiasi? Karena dia punya hubungan, dia terkoneksi dengan Tuhan, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, apa yang menjadi kerinduannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Beranikah kita menyampaikan semua keluh kesah kita? Bahkan misalnya rasa kesal kita, rasa benci kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, kita seperti dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin kita, atau dalam sekolah kita, atau dalam pelayanan kita. Aku aja pun, kayak gak ada aja lagi yang lain. Kalau kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan, itu tidak akan keluar dari mulut kita. Karena apa? Lewat itu Bapa kita dipermuliakan. Amin. Pelayan-pelayan pemazmur. Ini yang suaranya paling kencang, yang itu aja dia. Jadi Bapak Ibu, connected with God. Ini momen Natal. Mari kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa hubungan kita dengan Allah kita mulai renggang. Kalau kita melihat bahwa hubungan
sebagai pokok anggur itu mulai renggang, mari koreksi hati kita, koreksi hidup kita, dan kita bangun kembali hubungan itu. Apakah mungkin hubungan kita tidak hanya dengan Tuhan, tapi dengan sesama kita? Mungkin hubungan kita dengan suami kita mulai renggang, komunikasi mulai berkurang. Mari bangun kembali. Antara orang tua dan anak, mungkin hubungannya, relasinya, koneksinya dengan anak mulai rusak, mulai renggang. Mari bangun kembali. Perbaiki hubungan itu. Caranya apa? Datang kepada Tuhan. Minta pertolongan dan kekuatan kepada Dia untuk memampukan kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, bahkan dalam pelayanan kita. Jika kita mulai merasa bahwa mulai jenuh dalam pelayanan, mulai jenuh dalam melayani Tuhan, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Karena pelayanan yang sesungguhnya tidak bicara tentang jadwal, tidak bicara tentang apa yang kau kerjakan setiap minggu, tetapi bicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Doa, baca firman Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulai lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman ini, dan masing-masing kita merenungkan akan keadaan kita, merenungkan akan situasi kita, merenungkan akan hubungan kita dengan Allah kita. Sampai sejauh ini, sudah berapa lamakah kita ikut Yesus? Sudah berapa lamakah kita menyatakan bahwa kita adalah orang percaya, tetapi kita belum terkoneksi dengan kuat dengan Yesus, belum terhubung dengan Allah kita sesungguhnya? Seberapa di antara kita yang hubungannya dengan Allah mulai pudar? Seberapa di antara kita yang hubungannya dengan sesamanya mulai renggang? Seberapa di antara kita yang hubungannya dengan pemimpin-pemimpinnya mulai rusak? Mari malam hari ini kita baharui akan koneksi kita kepada Tuhan. Terhubunglah kembali dengan Allah kita. Terhubunglah kembali dengan Yesus kita. Kita sebagai ranting tidak akan bisa berbuah jika kita tidak melekat pada Yesus. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak akan bisa kuat jika kita tidak melekat pada pokok anggur. Kita sebagai orang-orang percaya tidak akan bisa menghasilkan buah kalau kita tidak melekat pada pokok anggur. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Sebagaimana seorang anak harus terkoneksi, terhubung dengan orang tuanya, demikianlah kita sebagai anak Bapa kita yang di surga. Kita harus terhubung dengan Dia. Kita harus terkoneksi dengan Dia. Bangun kembali interaksimu, bangun kembali relasimu dengan Tuhan, bangun kembali koneksimu dengan Tuhan. Perbaiki, perbaharui. Haleluya. Haleluya. Ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalulah melekat di hatinya, sebab Dialah yang melayangkan kita dengan kasih-Nya. Firman-Nya yang membersihkan akan kita. Firman itulah dasar dalam hidup kita. Jika kita tidak tinggal dalam firman itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa.